Pertanyaannya adalah, apakah seks bebas dan remaja labil itu adalah perpaduan yang harusnya terjadi? Mampus gak tuh pertanyaannya? Now in this case udah jelas enggak. Hey guys, Vgets, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to Paranormal. In today's video ya, yang namanya masa sekolah terutama SMA gitu ya, bisa dibilang adalah masa dimana nih para remaja gitu di kota besar, apalagi yang kota besar sama kota kecil sama aja sih. But anyways, ada fase dimana mencari jati diri. Kayaknya berat gitu ya bahasanya, cari jati diri. At least itu yang gue rasain gitu kan ya. Padahal mah gue baru dapet gitu kan, like who is Sasha Marissa pas lagi gue kuliah. Anyways, you get what I mean. Salah satu buktinya adalah nih, sebagian besar remaja SMA yang udah menjalin hubungan asmara dengan lawan jenis alias pacaran, entah itu pacarnya backstreet lah atau terang-terangan. Sayangnya nih, ada beberapa case seiring berkembangnya waktu dari cuma buat seru-seruan dan mengisi waktu ya, waktu kisah kasih di sekolah, but no, udah terekskalasi jadi sesuatu yang kita kenal dengan seks bebas, you know what I'm saying? Di samping itu ada juga kondisi emosional seorang remaja yang labil. Pertanyaannya adalah, apakah seks bebas dan remaja labil itu adalah perpaduan yang harusnya terjadi? Mampus gak tuh pertanyaannya? Now in this case udah jelas enggak. Setelah mengetahui telah ditemukannya jasad seorang remaja perempuan usia 19 tahun di kamar hotel di Bogor. This is a true story and it just happened. Nah, gimana detail dan kronologinya? Let's just get into it. Kasus hotel, gue gak jadi sebutin nama brand hotelnya apa. Suatu hotel di Bogor. Let's go. Kasus ini dimulai dari laporan orang hilang seorang remaja perempuan yang berinisial NP. Si NP ini memang telah dikabarkan hilang di awal bulan Desember bertahun 2023 kemarin. So it is still recent, y'all. Setelah pihak keluarganya nyari tahu dan nanya-nanya keberadaannya si NP ini ke teman-temannya dia, menurut beberapa temannya nih, mereka terakhir dikabarin sama si NP kalau dia ini lagi deket lagi ya sama mantan pacarnya yang semasa sekolah dulu. Dan si mantan ini berinisial D. Gak cuma berupa kabar aja nih, sebelumnya teman-temannya si NP juga sempat tuh menjadi saksi mata, saksi kekerasan yang dilakukan si D terhadap NP. Hubungan dengan status pacaran ini memang mereka mulai sejak si NP dan D ini ketemu di suatu madrasah di Bogor. Nah, walaupun pada saat itu mereka hubungannya sudah berakhir, mereka nih menjalani hubungannya layaknya dua orang remaja yang masih pacaran. You know what I'm saying? So they broke up. Pokoknya tetap mereka tuh berangkat sekolah bareng, abis itu pulangnya juga bareng. Gak lupa juga tiap malam minggu mereka tuh jalan. Hal ini tuh juga dibuktikan dari kesaksian kedua orang tuanya NP yang bilang ya pada saat itu ya, hubungan mereka memang kelihatan bertahan lama. Ada kecium lah bau-bau pelaminan begitu. But that's before they know kalau si D ini ternyata kayak abusive. Now fast forward, hubungan mereka yang dikira bakal langgeng nih ya, ternyata selesai juga gak lama setelah si NP dan D ini lulus sekolah. Meskipun status sebagai pacar udah gak ada, mereka berdua sepakat deh tuh tetap keep in touch dan stay friends. Yang mana seiring berjalannya waktu, si NP ini ya, dia udah kuliah jurusan keperawatan D3 dan pada saat itu dia masih semester 4, dan si D udah kerja jadi tukang ukir kayu gitulah. Dan hebat ya, mereka walaupun udah punya dunia masing-masing, they haven't lost contact at all. But at some point, si NP dan D ini ribut lah, langsung di depan teman-temannya mereka. So it's not even personal, bener-bener di tempat umum. Aduh kacau sih ya. Yang berujung si D ini main tangan lah ke si NP. So what really happened? Perbuatannya si D ke NP ini didasari dari rasa kesal dan cemburu lah si D yang baru tahu kalau si NP ini udah punya pacar baru. Lah gimana sebenarnya kalau si NP ini tuh udah nggak punya rasa sama kepada si D? Ya gimana ya, udahlah dia juga main tangan, like what do you expect? Makanya si NP ini punya pacar baru sebagai tanda dia udah move on. Dan ya si D itu nggak bisa lah ngelihat tanda-tanda tersebut, jadi ya he just being blind. Nah, dengan embel-embel mau minta maaf ya kan dan klarifikasi perbuatannya itu, si D mutusin deh buat nelpon si NP dan ngajakin lah ketemuan di salah satu kafe daerah Cibung Bulang. I don't know where that is yo. Pokoknya di daerah Cibung Bulang di what the hell is that? Pokoknya di daerah
Di sini si NP yang pada saat itu kebetulan juga nggak ada kegiatan apa-apa lah. Ya udah dia mengiyakan ajakan si D ini. Ngapain? Ya udahlah ya, gue nggak tahu. Pertemuan mereka di kafe ini berjalan lancar dan normal, oke. Saking lancarnya mereka duduk dan ngobrol di kafe itu sampai si mbak-mbaknya tuh nanya, "Punten kak, kita udah mau close order, ada lagi nggak tambahannya?" Dari sini mulailah si D melancarkan langkah pertama dari rencananya. So he went to the next part, yaitu mengajak si NP buat menginap di suatu hotel di Bogor. I know y'all, gue tahu lo pasti gatel pengen komen sesuatu like why did she agree on that, blah blah blah, karena justru gue juga kayak begitu pas lagi ngeliatin kasus ini. And yes, apparently anehnya si NP yang statusnya udah punya pacar yang baru lagi-lagi mengiyakan ajakannya si D untuk check-in ke hotel. Hari itu di tanggal 7 Desember 2023. Yes, we're gonna talk about it. Mereka sampai dan check-in lah di suatu hotel dan juga apartemen di Bogor, lebih tepatnya pada jam 9 malam. You already know the answer, so we just move forward. Si D dan MP ini awalnya berniat mau check out lah di hari yang sama. Maksud gue bukan pada malam itu juga. Anyways, berujung lah mereka menginap di hotel itu sampai besoknya. Sekitar jam 4 dini hari, si D ini kebangun lah dari tidurnya dan mutusin buat mandi. Gak lama setelah dia mandi tuh, NP juga udah bangun, terus sempat ngobrol lah, tapi dia masih berbaring di tempat tidur. Nah, obrolan mereka ini berhentilah setelah si D berdiri lagi dan bilang mau ke kamar mandi lagi. Oke. Nah, si NP yang lagi enak rebahan tiba-tiba dikagetkan oleh si D yang keluar dari kamar mandi sambil membawa pisau yang dia udah siapin. But yes, there was a struggle. Si NP itu sempat ngelawan D, ya kan? Dia masih ngalangin tangannya gitu kan. But it didn't really help dikarenakan si D itu manage untuk menusuk si NP mulai dari tangan, perut, dada sampai ke leher. Barulah si D ini bersih-bersih sebisa dia sekalian mindahin jasadnya si NP ke bawah kasur. Selain itu, si D juga memotonglah rambut si NP dari panjang hingga ke pendek begini dengan maksud supaya mengelabui polisi, which pretty much memang memakan banyak waktu sih nanti untuk mengidentifikasi. After all that happened, jasadnya NP ini baru ditemui lah pada petugas housekeeping setelah 3 hari berada di kamar lantai 6, lebih tepatnya pada tanggal 11 Desember tahun 2023 kemarin. Si petugas yang baru sampai dan keluar dari lift pada saat itu langsung deh tuh mencium bau yang lumayan nyengat. Setelah dipastiin lagi gitu kan di track, ini baunya dari mana sih? Ternyata baunya itu datang dari kamar nomor 603 yang udah jelas itu adalah kamarnya si NP dan D menginap. Now what really happened was ketika si housekeeper itu masuk ke dalam kamar, nothing wrong, bener-bener kayak bersih, rapi, tapi ini baunya kok tambah nyengat gitu kan. So she was looking at the window, ngeliatin horden, terus ke tempat tidur, dan bener aja dia ngeliat deh tuh ada jari nongol di bawah tempat tidur. Right, hal pertama yang dilakukan sama si petugas housekeeping ini udah jelas lari lah ya, dan langsung nelpon tuh apa yang dia lihat di kamar 603 ke supervisornya. And of course ujung-ujungnya langsung pihak kepolisian di Bogor. Karena keadaan jasadnya udah membungkuk dan membusuk, pihak kepolisian dan coroner yang bertugas pada saat itu butuh waktu yang gak sebentar untuk mengungkap identitasnya si NP. Yang pasti adalah korban NP ini meninggal dunia akibat kehabisan darah tikaman dari beberapa titik di bagian tubuhnya, mulai dari perut, dada, punggung, tangan sampai ke leher, yang totalnya itu ada 17 tikaman. Hasil identifikasi dari autopsi pada akhirnya nunjukin lah ada kecocokan sama salah satu data yang ada di daftar orang hilang. Nah, identitasnya si NP ini juga dipastikan lagi sama kerabat keluarganya NP yang merupakan kayak kepala desa gitulah ya, yang datang langsung untuk melihat jasadnya. Dan menurut si perwakilan keluarga itu, ya sayangnya memang benar jasad itu adalah si NP. Sementara pihak keluarga itu sibuk berduka, pihak kepolisian memulailah penyelidikan pencarian si pelaku dari mencari informasi meja depan hotel hingga rekaman CCTV-nya. Nah, ketika front office, ya udah nih Pak, nih lihat aja nih CCTV-nya, memang bener terlihatlah ada seorang perempuan berambut panjang yang check-in bareng sama satu orang laki-laki, dan pasang ini juga udah ke-register di mana mereka tuh check-in di jam 9 dengan naik kendaraan sepeda motor. Selang beberapa jam kemudian di sekitar jam 6 pagi besoknya, kelihatan lagi deh tuh laki-lakinya doang keluar dari lift dan jalanlah ke pintu keluar hotel. Dan kalau menurut hasil interogasinya pihak keluarga NP, memang di tanggal 7 Desember itu dia pamit lah untuk berangkat kuliah. Dan beberapa jam setelah itu, salah satu keluarganya NP dapatlah kabar ya kan, SMS tuh yang bilang kalau dia hari itu nggak bakal pulang ke rumah karena mau nginep di kosan temennya. And of course untuk biar lebih jelas lagi, polisi walaupun udah ketahuan ya di CCTV and all that, nanya lagi lah ke teman-temannya NP, don't nobody told them kalau si NP sempet lah ke kosan mereka. Nggak ada. Ya udahlah, dikarenakan benangnya udah menuju ke si cowok ini, kepolisian datengin deh tuh ke rumahnya si D. Kamu terakhir kali ketemu NP tuh kapan?
Si Denny anjing. Gak tahu pak, saya juga udah lama gak ketemu, kan kita juga udah putus. Udah gak ada urusan lagi saya. Yang pada kenyataannya dia itu baru aja berlaku sadis 2 hari yang lalu kepada mantannya. But you know police didn't buy that. Jadinya you know why you lie, you come in with us. Untuk diinterogasi lebih lanjut ya, bener aja digeret lah itu si D ke kantor polisi. Ya sekarang dia mau ngapain lagi, ciut. And then boom, polisi juga ngasih laptopnya nih, like this is you. Ini mukanya lu nih. Akhirnya si D ini mau nggak mau ngakuin lah semua perbuatannya setelah si polisi. No, you got caught in 4K, bitch. You gotta listen to me on this one. Alasannya si D nekat melakukan semua itu adalah karena ngerasa sakit hati dan gak seneng sama apa yang disampaikan NP kepada temen-temennya kalau udah cerita tentang si D. Lu ngerti gak maksud gua? Jadi nggak tahu gimana nih si D itu tahu kalau NP telah ngomongin kekerasannya si D terhadap NP. Ya pasti gue cerita dong ke teman-teman, bener nggak sih? Like I needed help, like what am I gonna do about it? Dikarenakan NP cerita kepada teman-temannya kalau D itu tukang pukul dan sebagainya, dia marah, sakit hati, malah ngebunuh si NP. Tapi jujur gue juga couldn't understand kenapa si NP ini mengiyakan untuk check in ke hotel sama, ya udahlah ya orangnya juga udah meninggal, but I don't know, mungkin dia diancam, maybe, who knows. Si D kena pasal penganiayaan dan pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Jadi no 20 years, gak ada 10 tahun, 20 tahun. He's gonna die. That is the case, y'all. It is still recent. Y'all, I know this is out of the topic. Gak sih, masih ada hubungannya. Can y'all tell me? Ya kalau nggak mau ngasih tau juga nggak apa-apa, karena jatuhnya gue meminta sesuatu yang personal kepada kalian. Tapi kalau kalian comfortable enough to talk about it, please I want to know. Jadi drop in the comment. Kalian bingung kan, apa sih gue minta apaan? Gue pengen tahu deh pengalaman kalian langsung atau teman kalian atau saudara kalian yang pernah ada di abusive relationship. Hubungan yang benar-benar abusive. I'm talking about udah main tangan, main kaki, nggak cuma mulut doang ya. Kenapa nih ya? Karena gue nggak pernah nanya langsung ke temen gue, karena jatuhnya mereka malah sensi. They still stay. Mereka masih di situ. Why? I need to know why. Ya memang banyak orang-orang ngomong kayak kan gampang ya, padahal tinggal keluar, padahal tinggal minta bantuan, this and that. Ya I would say that too. Tapi kan gue nggak pernah di posisi itu, amit-amit gitu ya. Isn't it talking with family? Gak usah family, kepolisian, I don't know, kerabat kerja lu, bos lu, someone with higher power. Ngerti gak maksud gue? Someone with higher power itu adalah seseorang yang benar-benar mempunyai kekuatan untuk narik lo gitu kan. I'm sure there is someone like that, right? Kalau misalnya gak ada yang kayak gitu, you know, put the whole gang in untuk ngebantu kita keluar gitu dari hubungan tersebut. But no, gue juga nggak ngerti teman-teman gue itu nggak minta bantuan sama sekali. Are they afraid? Mungkin mereka diancam. I do not know. Nah sekarang makanya gue pengen tanya ke lo. Gue nggak bisa nanya ke teman-teman. Sebenarnya bukan teman gue sih. I just know them. Gue cuma kenal mereka. Makanya gue, you know. Tapi karena kita secara online gitu kan ya. And I don't know y'all. You don't know me. I would like to know kalau kalian nyaman untuk ngomongin. But if you don't, that is okay. And I guess that is it y'all. I will see you next week. Don't forget to like, subscribe, follow, this is Instagram Sasha X Marissa. And I love you guys.